Pandora. Perkenalkan, nama saya Septembri Rio Bagaskara. Saya berkuliah di UKSW Salatiga, dan dalam video ini saya ingin membicarakan mengenai milenial dan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan, mulai dari suku, bangsa, agama, ras, dan budaya yang menandakan bahwa kita kaya keberbedaan dan lahir dari perbedaan. Dan saat ini adalah era dari generasi Y atau yang kita kenal dengan generasi milenial. Generasi milenial ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan 2000-an. Nah, sudah mengenal apa itu generasi milenial kan? Lalu kita akan lanjut bicara mengenai Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dirumuskan oleh I.R. Soekarno yang ia temukan pada sidang BPPKI saat itu. Pancasila dirumuskan berdasarkan apa yang sudah ada di kehidupan masyarakat Nusantara dari dahulu lama sekali, bahkan sejak zaman Majapahit, di mana Empu Tatullah menuliskan sebuah kalimat yang kini menjadi sebuah bangsa kita dan tertulis pada sebuah pita putih yang dicengkram burung Garuda yang turut menjadi simbol negara kita Indonesia. Apa itu? Kita pasti sudah mengenalnya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang juga menceritakan sebuah masa di mana tidak ada perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan. Hal ini adalah sebuah gambaran di mana Pancasila sudah ada dan hidup dalam budi pekerti nenek moyang kita sejak dahulu kala, dan sudah menjadi tugas kita sebagai anak bangsa untuk meneruskan nilai-nilai yang sudah dilestarikan dari dahulu sampai sekarang. Lalu pada generasi saat ini, milenial memiliki peran vital pada nilai-nilai tersebut untuk meneruskannya pada generasi berikutnya, dan akan terus seperti itu. Namun saat ini masih ada penyimpangan yang terjadi pada generasi milenial terhadap Pancasila. Apa saja penyimpangannya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan pada kita untuk saling menghargai perbedaan agama satu sama lain, dan juga menjamin kita untuk bebas memeluk kepercayaan apapun. Namun, apa yang terjadi jika ada pihak yang tak menyukai kita karena mempercayai kepercayaan yang berbeda? Bagaimana jika kita terlalu fanatik dalam kepercayaan? Bagaimana jika kedua hal itu disatukan? Generasi milenial adalah generasi muda saat ini. Banyak sekali pertikaian di media sosial yang saya lihat, khususnya pada postingan yang isinya seolah-olah memperlihatkan keburukan dan kekurangan dari kepercayaan lain ke kepercayaan lainnya. Hal itu memicu terjadinya pertikaian yang disertai kata-kata kasar yang bersifat menyakiti atau merendahkan. Hal ini berbahaya jika dibiarkan terus-menerus, karena dapat menjadi celah untuk perpecahan. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia mengakui persamaan derajat serta memiliki persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan, dan menjunjung tinggi harga dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Namun ada juga orang yang oleh karena gengsinya menolak untuk memandang bahwa semua orang itu sama, dan juga menolak untuk memperlakukan sesama manusia sama rata, yang kemudian dapat melukai atau menyakiti seseorang. Sebagai contoh, di generasi milenial pada saat ini, saya akan mengambil contoh video prank Ferdian Paleka yang dulu pernah membuat geger media sosial dengan video pranknya di YouTube, yang isinya berpura-pura memberikan bantuan kepada waria di pinggir jalan dengan memberikan kardus yang diisi dengan sampah dan bukan sembako. Hal ini tentu sangat melukai perasaan korbannya, mengingat pada saat itu ekonomi sedang menurun, dan hal ini seolah-olah menjadi gambaran bahwa minimnya pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua.
seperti tidak menganggap korban memiliki perasaan. Rendahnya budi pekerti dapat merusak moral bangsa, merusak masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi pilar pembangunan dan penerus bangsa ini. Kita lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga sangatlah jelas tertulis, mengharapkan kita semua bersatu tanpa menghiraukan semua perbedaan yang ada dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara yang baik. Perbedaan ada bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi alasan untuk bersatu teguh demi mencapai sebuah cita-cita untuk masa depan kita nantinya. Namun masih ada orang yang lebih mementingkan egonya daripada kepentingan bersama dan melakukan segala hal yang dapat merugikan orang lain demi tujuan pribadi atau demi kelompoknya. Milenial terkadang masih belum terbiasa dengan adanya perbedaan dalam berpendapat dan seringkali memaksakan kehendaknya atau sekedar demi mendapat pengakuan. Hal ini perlu kita perbaiki agar semua orang, khususnya generasi milenial, dapat mentolerir perbedaan sehingga terciptalah harmoni yang saling melengkapi di antara semua perbedaan yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun sehari-hari. Kita lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengisyaratkan pada setiap orang untuk bermusyawarah atau berdiskusi untuk memecahkan masalah yang sifatnya publik dan juga menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap orang yang ingin menyuarakan aspirasinya dengan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Milenial sekarang ini cenderung tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dan menyimpang dari sila keempat, misalnya memaksakan kehendak pribadi pada saat sedang berdiskusi dan terkadang juga tidak menerima keputusan sebagai hasil dari diskusi bersama dan kemudian akan menimbulkan rasa tidak puas. Hal ini harus segera diperbaiki agar setiap orang berlapang dada terhadap keputusan bersama mufakat. Terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa semua masyarakat berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa dibedakan berdasarkan status dan fisik pada skala bidang dan pada skala situasi. Beberapa contoh yang saya pribadi temui di perkuliahan, saya melihat sendiri sebagai seorang mahasiswa terjadi diskriminasi pada teman yang berkulit hitam. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Papua yang mayoritas berkulit hitam merupakan orang-orang yang kurang berpendidikan dan lambat dalam berpikir, pemalas dan sulit diajak untuk berkomunikasi. Padahal semuanya sama saja, semua berangkat dari titik nol. Sebagai akibat dari hal itu, seringkali orang Papua dihindari untuk menjadi kawan satu kelompok karena dianggap akan membebani yang lainnya. Pandangan semacam ini seperti sudah tertanam pada banyak diri pribadi kita, dan ini seharusnya kita hilangkan karena tidak sesuai dengan sila kelima. Nah, lalu dari sedikit contoh penyimpangan Pancasila yang sudah dipaparkan, lalu bagaimana solusinya? Pertama, yang saya dapat berikan adalah kita kedepankan mendengar daripada menggurui, karena generasi dari generasi tentu berbeda budaya dan kebiasaan yang akan mempengaruhi pola sosial. Dan di sini kita dapat memberi pengajaran yang fleksibel, bukan hanya pada generasi milenial, namun juga pada generasi berikutnya yang akan datang. Lalu yang kedua adalah penguatan Pancasila yang berbasis kearifan lokal. Kita kembali ke asal Pancasila yang berasal dari zaman dahulu sejak nenek moyang, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada diwariskan menjadi sebuah kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, dengan melestarikan kearifan lokal ini sama saja kita melestarikan akar dari Pancasila itu sendiri.
kearifan lokal yang saya maksud seperti sopan santun, lalu ada juga semangat gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.